Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Nur Rahman, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tunas Bangunan Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Erik Teguh Prakoso, SPD MPD Kons. Sebelum ke videonya, saya akan menceritakan sedikit masalah yang sedang dihadapi konseli ini. Konseli ini adalah seorang siswa SMA kelas 12. Dia bernama Ima Arifah. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Setiap kali ia melihat seekor kucing, ia merasa ketakutan dan jantungnya berdebar-debar. Hal ini bermula saat dia berusia 10 tahun. Saat itu ia sedang bermain dan tiba-tiba ada seekor kucing yang mendekatinya, dan kemudian kucing itu mencakarnya sampai berdarah. Semenjak kejadian itu, dia sangat takut dengan kucing, atau yang biasa disebut dengan fobia. Karena hal ini, ia merasa trauma dan terganggu sekali. Ia merasa sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena di sekitar rumahnya banyak sekali kucing yang berkeliaran. Ima khawatir ini akan berpengaruh pada hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ia ingin membuang rasa takutnya terhadap kucing. Berdasarkan permasalahan konselor tersebut, konselor akan mencoba menggunakan teknik relaksasi atau teknik desensitisasi sistematik. Teknik ini digunakan untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam diri konseli agar konseli rileks dan tenang. Teknik desensitisasi sistematik adalah teknik yang digunakan untuk menghadapi masalah-masalah kecemasan dan traumatik. Teknik ini bisa digunakan untuk menangani masalah fobia. Contohnya fobia terhadap hewan. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ima. Silakan masuk, Mbak. Apakah sudah nyaman duduk di situ, Mbak? Sudah, Pak. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Pak. Ini baru pertama kali saya melakukan konseling ini. Baik, kalau begitu saya jelaskan dulu apa itu konseling. Konseling itu bantuan yang saya berikan, saya selaku konselor kepada konseli yaitu Mbak Ima, yang dilakukan untuk membantu Anda yang sedang memiliki masalah, dan saya membantunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Saya sudah mulai paham. Tapi, Pak, saya takut kalau masalah ini akan tersebar kemana-mana, Pak. Mbak Ima, tenang saja. Di proses konseling itu, konselor memegang teguh asas kerahasiaan, di mana apa yang diceritakan semua konseli itu tidak akan tersebar kemana-mana. Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Selanjutnya kita kesepakatan dulu berapa menit nanti proses konselingnya. Saya rasa 30 menit cukup, Pak. Baik, kalau begitu bisa dimulai konselingnya. Baik, Pak. Jadi begini, Pak, ceritanya. Saya itu kan fobia sekali sama kucing. Kemarin itu saya belajar kelompok di rumah teman saya. Tiba-tiba saya mendengar suara kucing. Lalu saya menutup telinga saya karena saya itu kan takut banget sama kucing. Malahan kucingnya itu semakin mendekat ke saya, dan otomatis saya langsung berdiri di atas kursi. Setelah saya berdiri di atas kursi, kucing itu malah semakin mendekat ke saya, Pak. Lalu kan saya setelah itu saya itu pergi sambil nangis gitu, menuju ke kamarnya teman saya. Saya kunci pintunya rapat-rapat, dan yang terjadi teman-teman saya itu menertawakan saya semuanya. Maka dari itu, Pak, saya ingin menyembuhkan fobia ini. Oh, seperti itu. Ketakutan apa yang kamu alami saat itu, Mbak? Di antaranya yang saya takuti itu, yang pertama, mendengar suara kucing.
melihat kucing secara langsung. Dan yang paling saya takuti itu kucing mendekati saya, Pak, apalagi mencakar saya. Seperti itu. Baik, saya memahami tentang ketakutan yang kamu alami. Lalu berapa lama fobia itu kamu miliki? Jadi semasa SD itu kan kakak saya itu punya kucing. Kucingnya kakak saya itu lucu banget. Dan saya mencoba untuk mendekati dan saya ingin mengelus-ngelus kucingnya itu karena kucingnya lucu banget, Pak. Tapi kucingnya itu malah nyakar tangan saya. Jadi semenjak itu saya takut, Pak, melihat kucing. Seperti itu. Lantas misalnya kamu di jalan, tiba-tiba ada suara kucing atau kucing mendekati kamu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Saya langsung lari, Pak. Saya nggak mau lihat kucing itu. Lalu besoknya saya nggak mau lagi lewat jalan situ. Seperti itu. Baik, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi, kamu takut dengan suara kucing, melihat kucing secara langsung, sama dekati kucing sampai dicakar kucing. Ya benar? Iya benar, Pak. Baiklah, saya akan mencoba membantu menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Ima hadapi. Di sini saya akan mencoba menggunakan teknik relaksasi atau biasa disebut dengan teknik desentralisasi sistematis. Nanti kamu duduk dengan santai, dengan rileks, tenang, dan saya akan melakukan proses terapi untuk membantu menyembuhkan fobia yang Mbak Ima alami. Sudahkah siap, Mbak, untuk menjalankan teknik ini? Sudah sangat siap, Pak. Sebelumnya Bapak mau tanya, tempat yang Mbak Ima suka itu di mana? Di pegunungan, Pak. Kenapa kok milih di pegunungan? Karena di pegunungan itu suasananya enak, anginnya sepoi-sepoi, sejuk gitu, Pak. Kalau begitu kita mulai tekniknya ya. Silakan Mbak Ima duduk dengan senyaman mungkin, serileks mungkin, dan saya minta Mbak Ima benar-benar fokus terlebih dahulu kepada apa yang saya anjurkan. Jika Mbak Ima nanti tidak kuat, angkat tangannya saja ya. Sekarang yang pertama, pejamkan mata terlebih dahulu. Kemudian tarik napas secara perlahan-lahan, keluarkan lewat mulut. Silakan diulangi sampai Mbak Ima merasa rileks. Sudah merasa rileks? Sudah, Pak. Sekarang tengokkan kepala kamu ke sebelah kanan dan kiri secara perlahan. Oke. Sekarang yang kamu rasakan adalah kamu semakin rileks dan nyaman. Atur nafas lagi agar kamu semakin rileks. Jika sudah merasa rileks, anggukan kepalamu. Oke, sekarang kamu bayangkan berada di pegunungan yang indah. Kamu sendirian di situ, angin yang sejuk dan sepoi-sepoi, hamparan tanaman hijau yang indah menambahkan dirimu semakin rileks. Apakah kamu sudah berada di pegunungan tersebut? Di saat kamu merasa nyaman, tiba-tiba ada seekor kucing. Suaranya semakin keras. Lalu kamu berjalan kembali menikmati indahnya pegunungan itu dan melupakan tentang suara kucing tadi. Setelah kamu berjalan, kamu beristirahat di bawah pohon dengan melihat pemandangan dan menikmati angin yang sejuk. Tapi tiba-tiba kamu melihat kucing yang begitu lucu. Tapi kamu dapat mengatasi hal tersebut dan kamu kembali melihat pemandangan yang indah dan membuatmu nyaman. Lalu kamu berlari di sekitar pohon-pohon yang rindang. Setelah agak lama berlari, kamu dihampiri seekor kucing yang lucu, tapi semakin mendekat ke arahmu. Kamu kembali untuk bermain-main di bawah pohon yang rindang itu tanpa memikirkan kucing yang datang menghampirimu. Angin di pegunungan itu membuat semua permasalahanmu menjadi hilang dan semua kecemasanmu. Kamu kembali rileks lagi dan kamu hilangkan pikiran tentang kejadian yang telah terjadi di hadapan tadi. Setelah itu, kamu tarik nafas kembali dan keluarkan lewat mulut. Rileks dan rasakan bahwa kamu sudah kembali di ruangan yang tadi kamu tempati. Baiklah, kamu bisa membuka matamu sekarang. Bagaimana proses relaksasi yang kamu lakukan tadi, Mbak? Sudah sedikit bisa mengontrol saat mendengar dan melihat kucing. Tetapi
Reaksi emosi saya sedikit memuncak saat kucing itu mendekati saya, tetapi saya sudah bisa mengatasi dan sedikit sudah rileks. Alhamdulillah kalau begitu udah banyak perubahan. Saya ingin tanya, setelah melakukan relaksasi tadi, berapa skala ketakutan yang kamu rasakan terhadap fobia kucing tersebut? Saat ini berada di angka 5, Pak. Bagus sekali. Lalu setelah ini apa yang kamu lakukan, Mbak? Saya akan mencobanya di rumah, Pak, secara bertahap agar fobia yang saya alami bisa hilang. Ya, bagus. Pokoknya diulang-ulang terus ya, agar takutnya bisa hilang. Ya, Pak, siap. Adakah permasalahan yang akan Mbak Ima sampaikan kembali? Saya rasa sudah, Pak. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dan mengatasi fobia yang saya alami. Sama-sama Mbak Ima. Nanti kalau ada apa-apa, ada masalah apa, bisa menemui saya kembali ya. Baik, Pak. Begitu saya izin pamit, Pak. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.